moderator IG Live hari ini. Sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada 100% manusia yang memberikan saya kesempatan ngobrol bareng sama teman-teman semua. Tahun ini 100% Manusia Film Festival berlangsung secara online. Film-filmnya bisa ditonton di festivalscope.com dan acara-acara online seperti ini juga bisa ditonton melalui Instagram Live dan YouTube 100% Manusia. Terima kasih juga kepada Kedutaan Besar Kanada, Kekini Ruang Bersama, dan semua partner yang membuat 100% Manusia menjadi terlaksana tahun ini. Bagi yang ingin berdonasi, silahkan kirimkan donasi Anda ke nomor rekening yang ada di kolom chat ini atau kunjungi halaman Kita Bisa di bit.ly /kita bisa 100 PM 2020. Nah, apa sih 100% Talk? 100% Talk ini merupakan forum diskusi yang terbuka, bersifat interaktif, dan berupa diskusi dari hati ke hati yang mengangkat isu-isu tentang keberagaman, termasuk gender, disabilitas, kesehatan mental, HIV/AIDS, dan isu HAM lainnya. Tema 100% Talk kali ini adalah Aging Gracefully. Dan bersama kita sekarang sudah ada Mami Yuli dari FKWI. Nah, Mami Yuli dadah tuh. Jadi teman-teman sudah bisa lihat. Narasumber kita malam ini bernama lengkap Julianus Reto Blaut, SHMA, atau biasa kita panggil dengan nama kesayangan Mami Yuli. Beliau adalah Ketua Umum dari Forum Komunikasi Waria Indonesia atau FKWI, dan sejak tahun 2010, Mami Yuli ini sudah mendirikan sebuah rumah singgah untuk para lansia transpuan yang bertujuan untuk membantu para lansia tersebut untuk bisa tetap mengembangkan diri dan menjaga kesehatan mentalnya. Nah, jadi malam ini kita akan banyak diskusi mengenai bagaimana sih menjaga kesehatan mental pada lansia, karena di sini kita sudah punya narasumber praktisinya yang pasti punya pengalaman banyak banget untuk berbagi sama kita semua malam ini. Nah, bagi kalian yang mau tanya-tanya, kami juga punya hadiah menarik. Jadi jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komen. Nah, Mami Yuli, apa kabar, Mam? Luar biasa baik. Luar biasa baik ya, Mam. Kelihatannya udah seger banget nih, Mam. Sibuknya apa nih sekarang? Ya, banyak kesibukan, olahraga, masa pandemi, kemudian ya refreshing lah sama teman-teman transpuan yang lansia. Ngapain aja sih, Mam, kalau refreshing gitu sama teman-teman transpuan ini? Ya, kita ajak mereka ngobrol, kemudian yang punya basic agama Kristen kita sharing tentang istilahnya tentang rohanian, kemudian yang Muslim juga kita diskusi bagaimana cara mereka membuat pendekatan dengan Allah seperti itu. Jadi banyak pendekatan spiritual ya sebetulnya, ya. Mam. Nah, Mam, boleh nggak cerita sedikit tentang rumah singgahnya Mami nih? Apa sih yang menginspirasi Mami untuk membangun sebuah rumah singgah untuk para lansia transpuan ini sebetulnya? Sebenarnya pada dasarnya ini kan bisa dibangun atau dibentuk kan ada persoalan. Kurang lebih 10-5 tahun yang lalu itu banyak sekali transpuan lansia yang meninggal, yang rata-rata itu atau mereka sakit itu rata-rata diserahkan ke kantor polisi, kemudian polisi menyerahkan ke rumah sakit RSCM dan mereka itu dikubur massal. Persoalannya karena rata-rata mereka tidak memiliki ID card atau identitas. Ini yang membuat sehingga aku berpikir bahwa kok sampai sesulit ini, sedangkan kalau kita lihat sih dalam keadaan sehari-hari itu, kalau orang mengendarai kendaraan misalnya menabrak kucing atau binatang di jalan itu aja berhenti untuk dikuburkan. Kok lansia transpuan ini kok sulit sekali, bahkan jangankan untuk mereka istilahnya dibantu untuk diakses ke rumah sakit, mereka meninggal aja dikubur pun susah. Terus aku pikir ini kan juga bagian dari masyarakat yang belum punya hak hidup sama seperti itu. Iya, jadi rasanya sepertinya lansia transpuan tidak mendapatkan haknya ya,
Iya. Mam sebagai seorang warga negara gitu ya. Iya, oke. Sebelum kita lanjut nih, Mam, ini diskusi yang menarik. Memang seperti yang Mami Yuli sampaikan gitu ya. Lansia-lansia ini kadang-kadang adalah golongan minoritas yang terkadang kurang kita pedulikan kesejahteraannya gitu. Dan keberadaan rumah singgah atau tempat-tempat lansia beraktivitas seperti yang dibangun oleh Mami Yuli ini sebetulnya adalah salah satu upaya kita untuk bisa menjaga kesejahteraan psikologis dari lansia tersebut. Bagaimana lansia kemudian bisa tetap mengembangkan diri dan bisa tetap menjaga kesehatannya baik secara fisik maupun secara mental. Mungkin nanti aku akan tanya-tanya juga aktivitas di rumah singgahnya Mami Yuli. Karena aku yakin akan ada banyak sekali aktivitas tidak hanya untuk fisik tapi juga untuk psikologis. Tadi Mami Yuli sudah sempat sampaikan sedikit ada aktivitas spiritualnya. Spiritual juga sebetulnya menyentuh aspek psikologis ya, Mam ya. Nah, berdasarkan penelitian terkini memang kalau kita bicara lansia, kita bicara soal bagaimana kita bisa mempertahankan kemandirian lansia ini sebaik mungkin. Jadi, keberadaan rumah singgah ataupun tempat-tempat di mana lansia bisa beraktivitas itu salah satu upaya juga untuk menopang kemandiriannya mereka supaya tetap sejahtera. Jadi semakin lansia bisa mempertahankan kemandiriannya, sebetulnya dia akan semakin sejahtera secara psikologis. Yang kita perlu perhatikan juga, kemandirian yang dimaksud di sini bukan kemandirian yang sifatnya dia harus bisa makan sendiri atau dia harus bisa jalan sendiri, tapi ketika lansia mampu mengambil keputusannya sendiri. Nah, bagaimana ya caranya untuk kita bisa mengembangkan kemampuan tersebut supaya lansia tetap punya fungsi kognitif, fungsi pengambilan keputusan yang tetap mandiri walaupun secara fisik mungkin sudah mulai lemah. Salah satunya adalah dengan membangun diskusi dengan lansia tersebut. Nah, untuk itu memang kita sebagai orang-orang yang berada di sekitar lansia yang hidup, bahkan kalau kita hidup bersama, tinggal bersama lansia tersebut, ada baiknya kita tuh rajin-rajin untuk membangun komunikasi yang baik bersama mereka. Kenapa komunikasi? Karena melalui komunikasi kita sebetulnya jadi tahu apa yang dibutuhkan oleh lansia. Bantuan seperti apa yang mereka harapkan untuk kita berikan. Kadang-kadang kita suka selonong soalnya. Merasa lansianya kurang mampu, terus kita bantuin gitu. Padahal belum tentu mereka tidak mampu mengerjakannya. Lalu, komunikasi yang baik itu juga bisa menurunkan tingkat kesepian pada lansia. Belum tentu tinggal sama-sama, itu bisa membuat mereka menjadi tidak kesepian. Karena kadang-kadang hanya tinggal bersama, tapi tidak ada aktivitas bersama yang dilakukan, tidak ada komunikasi yang dibangun, tetap saja membuat lansia merasa kesepian. Nah, itu dari sudut pandang teori. Saya jadi pengen nanya kalau sama Mami Yuli nih, bagaimana dengan lansia-lansia transpuan yang ada di rumah singgahnya Mami? Apakah mereka juga melaporkan ada rasa kesepian gitu, Mam? Jadi pada dasarnya sebenarnya sih sebelum mereka mulai masuk menjadi dampingan di rumah singgah itu kita mendata dulu. Jadi dari data itu kemudian ada beberapa kriteria. Salah satu diantaranya bagaimana kita juga bertanya tentang situasi mereka saat ini, dari mana mereka datang, kenapa sampai mereka mau hidup seperti ini, itu dulu kita korek dulu. Nah dari situ kita baru dibagi persoalannya ini kira-kira harus ditaruh di mana, ini harus di posisi mana. Dan rata-rata sih mereka yang datang ke rumah singgah ini adalah orang yang memang punya persoalan yang mereka tuh tertolak. Di mana berpuluh-puluh tahun tuh mereka pergi dari rumah tanpa identitas. Yang artinya bahwa akar persoalannya karena mereka ditolak. Keluarga malu punya anak waria. Bapaknya dengan begitu keras memaksa anaknya yang laki-laki itu supaya tetap harus jadi laki-laki. Ini yang membuat sehingga mereka tidak mendapat jati diri yang tenang. Kemudian mereka akhirnya mencari yang aman. Nah, untuk mencari aman itu mereka ikut teman-temannya itu ke kota-kota besar tanpa mereka memiliki istilahnya keterampilan atau edukasi yang cukup. Sehingga untuk hidup di kota-kota besar itu mereka harus makan, mereka harus bayar kontrakan dan sebagainya. Akhirnya mereka untuk mencari jalan pintas adalah mereka kemudian memilih untuk menjadi PSK jalan atau pengamen jalanan tanpa mempunyai bekal pengetahuan yang cukup. Ini yang menyebabkan sehingga dengan berpuluh-puluh tahun mereka hidup di jalan sebagai pengamen atau PSK ini membuat sehingga
mereka tidak memikirkan akibat ketika mereka tua itu nanti seperti apa. Ini yang akhirnya kita punya data kurang lebih 831 waria lansia yang bermasalah yang ada di sekitar Jabodetabek. Itu kemudian kita data dengan banyak persoalan yang terjadi ketika mereka sakit dan mereka meninggal jadi persoalan, sehingga akhirnya terkumpullah data 831 itu menjadi dampingan rumah singgah. Dan dari sini kita baru mulai mengkorek mereka. Kenapa sampai bisa seperti ini? Dari mana datangnya? Apa yang akhirnya mereka membuat mereka tidak memiliki identitas? Dan rata-rata hampir 90% itu karena mereka lari dari rumah dengan masalah mereka ditolak oleh keluarga. Jadi bukan lagi kesepian ya, Mam, tapi memang mendapatkan penolakan, rejection dari keluarga, dan pasti rasanya stressful sekali untuk para lansia transpuan ini. Ya, dan kadang-kadang kita sering bertanya kenapa kamu tidak mau sampai di hari tua ini untuk pulang ke keluarga kamu, dan mereka mengatakan bahwa kami sudah dibuang berpuluh-puluh tahun, terus kita mau ke sana mau ngapain lagi? Orang kita keluarga di sana juga belum tentu mereka akan mengakui kita. Dan sebenarnya di dalam rumah singgah itu juga kita juga pakai sebagai sarana untuk penyambung. Ketika kita bisa mencari informasi ke keluarganya di daerah atau dengan data mereka itu kita coba korek untuk mencari informasi tentang keluarga mereka di daerah, dan rata-rata juga keluarga juga banyak yang tidak mengakui lagi. Ini yang menyebabkan sehingga mereka ini kemudian dibilang double stigma. Ada juga di antara mereka yang sudah HIV/AIDS dan mereka juga lansia dan mereka juga tidak bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang untuk bisa mereka pakai sebagai alat untuk mereka bisa hidup mandiri. Ini yang membuat sehingga persoalan-persoalan yang sangat signifikan ini yang kelihatannya memang akhirnya semua orang tidak lagi mau menerima keberadaan mereka, dan akhirnya kita rangkul untuk bagaimana kemudian kita coba mendidik mereka dengan perubahan perilaku yang jangka pendek, dengan memberi mereka keterampilan, kemudian juga mereka kita beri materi-materi tentang rohaninya dari misalnya dari agama Kristen atau dari agama Islam atau dari agama Buddha, yang sehingga mereka di hari tuanya itu mereka sudah bisa mengenal tentang saya harus bagaimana untuk menyiapkan diri ketika sebelum saya akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Sehingga kita inilah yang kita membuat mereka, sehingga bagaimana kemudian ketika mereka ini sudah ada di rumah singgah itu, apa yang bisa dilakukan untuk kemudian mereka bisa hidup mandiri, seperti itu. Jadi ada upaya juga dari Mami Yuli dan teman-teman untuk bisa membangun membuat mereka menemukan makna hidup ya, Mam. Dari semua pengalaman yang kalau aku bisa bilang traumatis ya sebetulnya ya, Mam ya. Apa tuh, Mam? Apa yang Mami Yuli akhirnya lakukan selain memberikan pendampingan tadi? Sebenarnya sih aku terus terang aja ini membuat sesuatu yang menurut pikiran aku tidak seperti kita harus membalik telapak tangan, tidak semudah itu. Iya. Karena memang kita juga bicara dengan kondisi mereka seperti ini memang sangat tiris, dan terus terang aja saya juga kadang-kadang berpikir bahwa aku udah gak kuat. Karena ketika kita bicara soal lansia itu kan rentan dengan banyak penyakit, rentan dengan banyak persoalan yang kadang-kadang aku pikir lansia yang normal aja kadang-kadang orang tuanya keluarganya malah menitipin di panti. Bagaimana pula dengan situasi lansia transpuan? Mereka yang masih usia produktif saja orang kadang-kadang masih takut, apalagi yang sudah tua seperti ini. Ini yang membuat kadang-kadang aku berpikir, Tuhan, aku harus buat apa untuk bisa menolong teman-teman? Tapi gimana ya, ketika kita ini bicara soal itu, kemudian kita selalu terbentur dengan situasi finansial, kita terbentur dengan situasi kondisi lingkungan yang ada. Kadang-kadang banyak sekali aturan-aturan yang harus kita hadapi di lingkungan yang ada. Tetapi ya, aku tetap selama 2010 sampai sekarang ini coba bertahan. Bagaimana kemudian bisa membagi komunikasi dengan orang-orang yang punya jiwa kemanusiaan, seperti orang yang peduli, seperti ada beberapa gereja atau beberapa NGO yang punya kepedulian kepada kami. Tetapi ini tidak bisa juga istilah memenuhi apa yang menjadi masalah di dalam internal kita. Jadi aku pikir bahwa aku ini berat banget untuk bisa menghadapi ini, tapi mau bagaimana lagi? Karena ketika transpuan ini misalnya mengalami sakit dalam kondisi di HIV dan dia udah ada di stadium-stadium yang istilahnya stadium terakhir, ini sangat membuat kita ini menjadi nggak tahu dia mau bilang apa, mau bawa ke rumah sakit nggak bisa, mau taruh di rumah juga nggak bisa, terus mau taruh di mana? Ketika kita terbentur dengan masalah seperti ini, kita baru tahu bahwa sebenarnya tuh hidup itu memang gimana ya dibilangnya, Tuhan itu mempunyai satu istilahnya kepribadian yang luar biasa yang kemudian membuat kita sendiri juga harus memang belajar untuk bagaimana bersabar untuk menghadapi situasi-situasi dan kondisi seperti ini, karena untuk bisa mengcover mereka tuh untuk diakses ke rumah sakit atau untuk bisa mengcover mereka untuk
biasanya ditaruh di rumah, apa namanya, setelah dia meninggal itu taruh di rumah duka juga tidak segampang itu. Mereka tidak memiliki Iya. identitas. Mereka tidak Mm-mm. punya kekuatan apa-apa dan kami sendiri tidak punya nilai finansial yang cukup. Kalau bicara soal teman-teman yang mengalami seperti ini juga kita hadapi hampir setiap bulan tuh bisa 2 atau 3 kali. Terus seberapa besar dana yang kita punya, seberapa besar kekuatan kami. Tetapi ya aku akhirnya menguatkan diri untuk coba meminta mentor dari beberapa romo gereja. Akhirnya Mm-mm. mereka bilang bahwa kita semuanya harus bergantung kepada Tuhan. Kita selalu harus menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk rendah hati dan sabar. Tetapi ini sudah kita jalani kurang lebih 10 tahun dan cobaan yang kita hadapi, apalagi jangankan masa pandemi, masa waktu situasi biasa aja kita udah sulit. Apalagi Mm-mm. dalam masa pandemi seperti ini. Ini Mm-mm. bukan hal yang gampang. Karena kita butuh ini, kita butuh itu, kita butuh segala macam, kita harus minta kepada siapa. Kita mengharap uluran tangan kepada siapa. Tetapi ya, puji Tuhan ada beberapa gereja yang mereka juga antusias memberi bantuan seperti ada sembako atau mereka bantuan obat-obatan ringan yang bisa menolong kami. Untuk itu Mm-mm. kita sih berharap bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang. Kami juga manusia yang ingin diperhatikan dan kita juga Iya. ingin sekali bisa hidup baik seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi pelajarannya sebetulnya dari mendampingi para lansia transpuan ini banyak banget ya buat Mami Yuli ya. Iya, iya. Banyak banyak Mungkin sekali gitu ya. Dan rintangannya dan kayaknya hambatannya ya sangat iya. luar. Iya, Mam, kalau boleh sebut satu hal paling penting dari pelajaran yang Mami dapatkan dalam upaya Mami selama ini mendampingi para para lansia transpuan ini, apa sih Mam itu Karena terus terang pelajaran? saya kan punya basis agama kan Katolik. Jadi Iya. diajarkan di dalam gereja itu bahwa cinta kasih. Ini yang bisa Hmm. aku pakai sebagai tolak ukur. Kita Mm-mm. harus mencintai sesama, kita harus mengasihi sesama, kita harus bisa mengampuni sesama. Itu yang aku lakukan. Dan ini yang membuat sehingga aku tetap kuat. Bahwa Tuhan mengajarkan bahwa cinta kasih ini yang harus dipakai. Jadi kita dengan cinta itu kita kemudian bisa melayani mereka apa adanya dengan istilah dengan ikhlas seperti itu. Justru cinta kasih itu membuat kita menolong orang lain tanpa pandang bulu ya, Mam ya. Intinya kita harus menolong sesama siapapun itu, dari latar belakang apapun itu, dari apa namanya, ya dari manapun ya, pokoknya semua manusia adalah saudara kita gitu kah, Mam? Amin, amin, ya. Mam, kalau boleh tahu apa harapan Mami sekarang untuk para lansia transpuan yang sedang Mami dampingi saat ini? Saya sih berharap bahwa mungkin lewat kesempatan ini para pemirsa atau pada penonton yang bisa menyaksikan acara ini bisa melihat bahwa selain kita juga melihat bahwa di luar sana banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, padahal di dalam internal kami sendiri sebenarnya juga kami nggak mau hidup seperti ini. Kami juga rasa sedih, kami juga tidak mau dilahirkan seperti ini. Tapi kalau lihat tentang kenyataan hidup kami dan teman-teman, kami harus berbuat apa? Tapi terlepas dari itu, karena saya kebetulan juga saat ini sebagai pemimpin Forum Kuasa Waris Indonesia, saya juga merasa terbeban. Terus saya harus lakukan apa? Kekuatan saya seperti apa? Tetapi yang saya harapkan ya seperti itu dukungan dari semua pihak. Untuk juga setidak-tidaknya sedikit aja memberi waktu atau sedikit aja memikirkan bahwa ternyata juga di lain istilahnya kehidupan juga ada orang-orang yang minoritas yang memang perlu sekali dibantu. Karena kita mau harus meminta kepada siapa lagi. Yeah. Karena kita juga harus berteriak kepada siapa. Atau kita harus menangis ke siapa lagi. Rasanya juga saya dan teman-teman air mata kita sudah kering untuk menanggapi semua kehidupan ini. Tetapi inilah kenyataan hidup yang harus kita lalui. Mudah-mudahan rumah singgah ini bisa menjadi satu inspirasi bagi semua orang. Bahwa silakan ada waktu, silakan melihat keberadaan teman-teman. Karena di sanalah bisa kelihatan bahwa sebenarnya juga akhir-akhir hidup dari mereka itu juga mereka juga butuh pertolongan. Mereka juga butuh pengampunan. Mereka juga pingin ketika mereka meninggal itu mereka juga bisa istilahnya duduk di sisi Tuhan. Tetapi proses ini tidak segampang yang kita bicara karena bagaimana kemudian saya mencoba untuk membangun sebuah mindset positif di antara mereka itu tidak seperti juga kita bicara segampang ini. Karena mereka datang dengan latar belakang yang macam-macam. Kadang-kadang sangat sulit untuk kita bisa memetakan bagaimana penanganan terhadap teman-teman kami ini. Tapi ya
Karena rasa cinta kasih itu yang membuat sehingga saya coba membangun komunikasi dengan beberapa orang yang peduli. Mudah-mudahan ke depan tempat ini bisa dijadikan sebagai salah satu rumah yang kemudian bisa menerima teman-teman untuk kemudian mereka dididik. Karena tujuan mereka juga butuh perhatian, mereka juga butuh pemasukan dari orang lain. Mereka sangat membutuhkan dukungan. Terutama mereka ini sudah lama merasa kesepian dari keluarganya. Mereka merasa bahwa hidup mereka tidak berguna. Mereka merasa bahwa mereka hidup ini sudah tidak lagi punya siapa-siapa. Tetapi di dalam pertemuan kami yang ada di rumah singgah ini bisa membuat sehingga mereka merasa mereka saling menguatkan. Kita kemudian mengakomodir mereka bahwa kita harus bersatu dan kita harus bisa berjuang untuk mengatasi hidup ini dengan belajar dengan semua keterampilan jangka pendek agar teman-teman bisa mandiri untuk mencoba mempertahankan sisa-sisa hidup mereka di hari tua itu. Mungkin. Ya, itu dia. Berkumpul di satu tempat. Kebetulan ini adalah rumah singgah Mami Yuli dan kemudian bisa saling menguatkan satu sama lain. Tapi bagi kita mungkin yang tinggal di sekitar para lansia transpuan ini, kita juga rasanya perlu meningkatkan awareness kita bahwa ada orang-orang di sekitar kita, termasuk lansia transpuan yang mungkin butuh uluran tangan dari kita, butuh bantuan, butuh perhatian dari kita untuk mengisi kekosongan mereka akibat adanya penolakan dari keluarga tadi ya Mam ya. Karena penolakan dari keluarga, nggak usah lansia transpuan, siapapun dari kita yang merasa ditolak dari keluarga pasti ada rasa tidak nyaman, rasa sedih, rasa kecewa yang akan muncul dan itu akan pasti mengganggu keberfungsian keseharian kita. Dan kalau saya nih, Mam, dari sudut pandang orang ketiga ya, orang luar yang melihat, hebat banget Mami bisa membantu teman-teman lansia transpuan ini untuk bisa survive di kondisinya, karena saya yakin konfliknya banyak, konflik batinnya tuh pasti banyak di dalam situ kan. Konflik, nggak cuma konflik interpersonal juga iya, kita nggak bisa menutup mata dari lingkungan yang mungkin memandang sebelah mata kepada para lansia transpuan ini. Nah, dari melalui acara ini sebetulnya salah satu yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua, cobalah untuk tingkatkan awareness kita, kesadaran kita, dan perhatian kita kepada lingkungan sekitar termasuk pada lansia transpuan. Gitu ya Mam ya? Oke, sekarang kita akan masuk nih ke sesi tanya jawab. Jadi di sini saya akan dibantu oleh para teman-teman panitia yang akan memilih beberapa pertanyaan. Mungkin sudah banyak pertanyaannya, tapi kita pilih dulu beberapa. Mungkin saat ini kita boleh pilih 3 pertanyaan. Sudah ada pertanyaan kah? Untuk sekarang? Kalau belum, saya yang pengen tanya-tanya nih, Mam. Mam, spesifiknya kegiatan-kegiatan di rumah singgahnya Mami itu apa aja sih? Tadi Mami singgung ada mengajarkan keterampilan. Keterampilan kayak apa tuh, Mam? Jadi kita sih kalau bicara soal bagaimana memberdayakan mereka, salah satu strategi saya sendiri adalah bagaimana kita coba membuat kegiatan-kegiatan keterampilan itu dengan jangka pendek, karena mereka rata-rata usianya lansia. Kalau kita bikin keterampilan itu misalnya mereka harus belajar setahun atau 2 tahun, itu jadi kesulitan. Jadi nggak selesai nanti, Mam. Yang gampang-gampang aja, misalnya contoh mereka kita bagaimana ngajarin mereka, itu di warung ada jual kue, ada jual pisang goreng. Bagaimana kemudian kita ajarkan kepada mereka, agar pisang goreng yang dibuat oleh mereka ini bisa lebih enak daripada pisang goreng yang ada di warung. Itu aja. Kemudian kita juga bagaimana ngajar mereka agar mereka bisa memasak misalnya ayam kecap yang enak seperti apa. Dibandingkan dengan ayam kecap di warung. Jadi yang istilahnya gampang-gampang aja. Karena menurut saya sendiri kalau di usia segitu kita ngajar pelajaran yang lebih dari 2-3 bulan itu tidak akan masuk. Tetapi kalau kita ngajar yang seperti ini simpel, jadi mereka kemudian kan bisa jualan. Keterampilan yang sehari-hari. Ya, mereka yang masih agak kuat itu kita ajar mereka make-up dasar. Misalnya contoh, kalau ibu-ibu mau pergi ke undangan, ya kan gak usah mahal, kamu dandan aja 15.000, tapi rapi, buat alisnya, istilahnya pasang bulu matanya, atau pasang belasunnya seperti ini, itu diajarin juga yang gampang-gampang aja. Sehingga ketika mereka itu sembari ngobrol kan bisa, mereka untuk bisa istilahnya berkarya. Salah satunya juga kita ngajarkan mereka untuk mereka bisa refleksi.
Jadi sembari ngobrol, mereka bisa refleksi, ibu-ibu atau bapak-bapak ya, 20.000 kan lumayan mereka bisa makan. Itu kira-kira Iya. yang pikir yang bisa kita ajarkan kepada mereka, yang menurut saya keterampilan-keterampilan jangka pendek ini yang bisa membuat ketika itu mereka bisa mandiri. Karena salah satu istilahnya yang kita buat di rumah singgah itu adalah aturannya mereka mau dididik di rumah singgah atau menjadi dampingan di rumah singgah, tetapi mereka yang mau belajar untuk mandiri. Tapi kalau mereka datang ke situ untuk melakukan, kami tidak akan menerima mereka. Jadi mereka harus isi formulir dulu. Salah satu diantaranya adalah mereka mau di situ ditampung untuk dididik. Jadi kemudian mereka ini kemudian kan mobile. Jadi yang pergi datang pergi, pergi datang pergi. Karena untuk menampung 831 di rumah saya yang segitu itu tidak akan mungkin. Tapi kami coba membuat strategi itu dengan mobile. Dan kemudian saya juga coba membangun komunikasi itu, sosialisasi dengan beberapa gereja. Karena maaf, kalau menurut saya beberapa gereja itu mereka kadang-kadang sering membantu tuh untuk membantu trainer yang gratis atau guru yang gratis yang ngajarin teman-teman. Jadi kami coba membangun komunikasi kepada mereka. Tetapi yang paling mendasar adalah kita juga mendampingi mereka untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi kami rutin untuk mereka kerjasama juga dengan beberapa gereja untuk mereka kemudian bisa diakomodir ke klinik-klinik gereja. Jadi kami juga tidak keluar uang untuk bayar. Dan kemudian teman-teman ini juga kami sering mendatangkan Pak Kiai untuk mereka belajar tentang istilahnya tentang agama Islam atau mereka mengaji. Dan kemudian kepada teman-teman yang beragama Kristen juga kami mendatangkan pastor atau pendeta untuk menjadi pendamping mereka. Karena menurut saya perbaikan dan membangun kesadaran yang utama adalah rohani. Mereka harus kita benerin dulu. Nanti kalau rohaninya sudah bagus, dengan sendirinya pikirannya akan terbuka. Walaupun mereka udah usia 70-80 tahun ke atas itu, tetapi ketika mereka rohaninya cukup, karena orang-orang seperti kami ini kan hidup dalam suatu kepahitan yang sangat luar biasa. Mereka harus keluar dulu dari kepahitan hidup mereka ini. Tetapi yang bisa mengajarkan mereka adalah orang-orang yang paham tentang agama atau rohani. Jadi banyak sekali yang kita dapati dari Pak Kiai, dari Romo, dari pendeta yang kemudian memberi nilai-nilai kehidupan mereka itu, dan kemudian mereka akhirnya terbuka. Ternyata saya ini sama sekali sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh dari Allah. Ayo kita kembali, bagaimana caranya? Kita diciptakan seperti laki-laki, kita harus kembali seperti laki-laki, atau kita harus bagaimana kemudian untuk bisa menyembah atau berdoa itu caranya seperti apa. Karena saya selalu tekankan kepada mereka bahwa saat ini umur Anda sudah di atas 70 tahun, 60 tahun ke atas itu, kesananya itu cuma bonus. Tapi ketika Tuhan sudah kasih bonus seperti itu, kamu juga tidak bertobat juga, atau kamu tidak mau merubah perilaku hidup kamu, tempat kamu pasti akan ada di neraka. Tapi ini masih ada kesempatan dari Tuhan. Melalui tangan-tangan kiai, melalui tangan-tangan romo, melalui tangan-tangan pendeta, kamu kemudian dididik. Kemudian dibuat satu pertobatan. Itu yang aku sangat senang, karena kemudian di sisa-sisa umur mereka itu, banyak yang kemudian kembali menyadarkan diri untuk berdoa. Banyak yang kembali menyadarkan diri untuk kemudian mengaji dan segala macam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu aspirasi dan kelihatan sekali banyak sekali kemajuan teman-teman ini yang tadinya lesu itu udah mulai pada semangat. Tadi gak bisa hidup juga sekarang udah bisa jualan. Walaupun di masa pandemi seperti ini ya aku coba selalu memberi support mereka, bertahanlah. Karena bukan hanya kita yang sulit, di luar juga banyak masyarakat yang sulit. Tapi ketika kita ini menggantungkan diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta, kekuatan itu akan datang untuk kemudian membuat kita tuh tetap segar. Dan ke depan sih kita berharap bahwa kami juga tidak mau hanya selalu meminta, tapi kami juga berharap bahwa satu saat walaupun mereka ini lansia, mereka kemudian bisa berkarya untuk bisa membantu lingkungan yang ada, untuk bisa membangun istilahnya tempat mereka tinggal untuk kemudian bisa dihargai orang-orang lain seperti itu. Luar biasa banget ya, Mam. Jadi Mami tuh sebetulnya nggak cuma membekali mereka dengan life skill, dengan keterampilan menjalani kehidupan sehari-hari tadi, tapi juga kemampuan spiritual, intrapersonal gitu ya, bicara tentang ke dalam diri, apa sih yang terjadi sama diri saya, memahami kembali dirinya dan makna hidupnya gitu melalui spiritualitas tadi, dan juga
interpersonalnya juga dikembangkan. Apa yang bisa saya kasih ke orang lain di sekitar saya? Padahal kalau dari cerita Mami Yuli tadi, teman-teman lansia transpuan ini juga bukan orang yang berlebihan punyanya gitu ya. Sangat-sangat terbatas, tapi Mami Yuli masih masih juga mengajak mereka untuk mengingat bahwa ada orang lain di sekitar kita yang juga membutuhkan dan mungkin bisa kita ulurkan pertolongan kepada mereka. Hebat banget. Nah, Mam, ini ada pertanyaan dari Vanisie. Apakah rumah singgah Mami Yuli mendapatkan perhatian dan support dari pemerintah setempat? Kalau dari pemerintah sih memang iya. Sekitar tahun 2015 kami mendapat bantuan UED juga. UED itu usaha ekonomi kreatif atau produktif yang diberikan kepada beberapa salon yang rata-rata teman-teman yang usia produktif. Tetapi kesininya itu sudah dari tahun 2015 sampai sekarang itu kami hanya mendapat support dari Kementerian Sosial itu berupa bantuan nutrisi dan obat-obatan ringan. Jadi jumlahnya juga tidak terlalu besar, tapi ya daripada tidak ada ya sudah kami terima aja. Tapi bantuan yang lebih kita kelihatan yang bisa membantu kami adalah bantuan dan dukungan dari beberapa gereja Katolik terutama yang memang mereka rutin memberi support kepada kita. Walaupun dalam konteks ini kami tidak punya donatur tetap, tapi ya setidaknya dengan uluran tangan beberapa istilahnya orang yang punya kasih itu kita ya bisa bertahan hidup juga seperti itu. Dan ke depan sih salah satu yang harapan yang saya sangat memohon adalah kami memang butuh sekali donasi-donasi yang kemudian bisa dipakai untuk bagaimana bisa menyikapi situasi internal kita yang sangat terpuruk ini. Tapi kalau kita cerita lebih luas itu mungkin 10 hari juga nggak bakalan cukup. Tetapi karena kompleks sekali. Ya, yang penting adalah di eksternal itu orang harus tahu bahwa kami juga transpuan lansia ini juga bagian dari manusia, kami juga bagian dari keluarga dan kami juga bagian dari warga negara yang ingin juga diperhatikan dalam konteks bahwa kita juga kepingin juga bisa menjadi orang yang baik seperti itu. Iya, kepingin dapat perhatian ya, Mam. Salah satu lagi yang ingin kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kalau ada keluarga atau ada teman atau famili atau ada tetangga ataupun saudara kita yang ada perubahan istilah dirinya di usia remaja, kalau bisa jangan dimusuhin, sehingga tidak lagi terjadi orang-orang seperti ayam nani di rumah singgah, tapi bagaimana kemudian keluarga itu bisa merangkul mereka, setidak-tidaknya memberi nilai-nilai kehidupan, terutama nilai-nilai agama kepada mereka, agar mereka bisa hidup yang baik, hidup di dalam konteks bahwa mereka bisa mendapatkan edukasi yang cukup, terutama pendidikan tentang nilai agama, sehingga tidak lagi akan terjadi saya dan teman-teman saya yang ada di Rumah Singgah yang hidupnya benar-benar sangat sulit. Mudah-mudahan ke depan itu ada perubahan-perubahan yang kita bisa lihat, sehingga ketika kita bicara bahwa kenapa diskriminasi ini sangat rentan kepada transpuan, karena mereka bodoh. Karena mereka tidak punya edukasi. Karena orang tua malu, sehingga orang tua mengusir mereka. Orang tua ingin membuat mereka itu, kalau bisa jangan sampai hidup. Inilah yang membuat sehingga akhirnya dengan begitu banyak perjalanan, begitu panjang, terjadilah sampai saat ini banyak sekali transpuan yang rata-rata adalah urban dari daerah. Dan rata-rata punya persoalan karena keluarga menolak keberadaan mereka. Seperti itu. Memang umum kita temukan kasus-kasus seperti itu ya, Mam. Begitu anak-anaknya memang ketika remaja, seperti kata Mami, ketika remaja kita kan membentuk satu identitas. Nah, ketika identitas kita tidak sesuai dengan jenis kelamin, itu kemudian menjadi sesuatu hal yang kayaknya buruk sekali dan harus dihalau segera. Padahal memang secara psikologis, karena saya psikolog klinis juga, saya bisa bilang menghalau terlalu keras justru efeknya jadi sangat negatif dan seperti yang tadi Mami Yuli udah sampaikan, jadi efeknya sampai
ketika individu tersebut menua pun dia masih merasakan trauma terhadap apa yang terjadi di masa lalunya dulu gitu terkait peran gender ini. Jadi ada baiknya bagi teman-teman yang sudah punya anak remaja dirangkul. Tadi kayak kata Mami Yuli, bener banget, dirangkul, diajak diskusi, diajak ngobrol gitu ya, dicari apa sih yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu, dan kemudian biasanya jadi bisa ketemu solusi bersama-sama, ketimbang kalau kita marahi atau ada perilaku agresif lainnya gitu ya Mam ya. Apalagi tadi ya sampai diusir, aduh nggak kebayang sih saya, pasti sakit sekali gitu ya di dalam dirinya sampai diusir oleh keluarganya. Nah, Mam, ada satu pertanyaan lagi dari Ami Widita, tapi ini kayaknya ditujukannya ke saya nih. Apa ada tips tertentu untuk membantu orang tua yang sebentar lagi akan pensiun, terutama berkaitan dengan pandemi? Mam, aku izin ya, aku jawab dulu, nanti setelah itu boleh Mami tambahin sedikit ya. Tips tertentu untuk membantu orang tua yang sebentar lagi akan pensiun. Nah, pensiun itu juga adalah perubahan siklus hidup dari yang biasanya kerja setiap hari, terus sekarang tiba-tiba di rumah aja. Jadi ada baiknya orang tua kalau bentar lagi pensiun sudah coba diajak untuk cari hobi atau cari kegiatan lain supaya bisa mengisi hari-harinya tadi yang biasanya dipakai kerja, jadi ada gantinya gitu. Mungkin suka bercocok tanam, kalau sekarang nih kayaknya lansia punya komunitas baru ya, komunitas bercocok tanam. Nggak tahu nih Mami Yuli, para lansia transpuan di rumah singgah Mami Yuli juga suka bercocok tanam nggak? Tapi hobi bercocok tanam juga bisa bikin happy untuk para lansia. Atau ada juga beberapa lansia perempuan khususnya yang karena kerja kan jadi susah ya untuk masak tiap hari gitu, atau terbatas lah kreativitasnya di dapur karena ada waktu yang harus dibagi sama pekerjaan dan tanggung jawab lain. Setelah pensiun, boleh loh mereka kembali di support gitu, didukung untuk masak gitu ya, untuk berkreasi kembali atau senang menjahit, boleh menjahit. Jadi tipsnya sih nggak ada yang spesifik, tapi coba bantu orang tua kita untuk menemukan kegiatan baru, hal baru yang bisa dia lakukan untuk mengganti waktu-waktu yang biasanya dipakai bekerja. Gimana Mami Yuli? Menurut Mami Yuli ada tips tambahan kah? Kalau menurut saya tips tambahan adalah bagaimana kemudian kita membuat pendekatan dengan komunitas, misalnya contoh komunitas ibu-ibu pengajian kah, komunitas ibu-ibu lingkungan gereja kah, komunitas ibu-ibu atau bapak-bapak misalnya pemain catur kah atau sebagainya yang kemudian bisa dijadikan sebagai satu kegiatan rutinitas, jadi kita tidak kemudian jenuh. Tapi tidak terlepas dari itu, sebagai keluarga atau sebagai anak, kita harus tetap mengingatkan supaya orang tua itu tetap kita membuat pendekatan dengan mungkin setiap sehari sekali, atau kita menelpon mereka kah, atau memberi dukungan kekuatan kah, atau seperti kita tidak boleh menitipkan nanti kita taruh aja di panti jompo, kalau bisa jangan. Kadang-kadang aku lihat banyak orang kaya yang kemudian dia sibuk, orang tuanya akhirnya ditaruh di tempat-tempat seperti itu. Tapi bagaimana kemudian mereka walaupun tua, tetapi mereka namanya pensiun, berarti mereka bisa berkarya. Siapa tahu karya-karya mereka itu kemudian bisa dipakai sebagai satu kekuatan untuk bisa menolong orang lain. Itu kita rangkul, atau kita beri, orang tua saya misalnya contoh memang kerjanya senang sekali merangkai bunga. Kenapa ibu kita tidak dukung kepada beliau supaya ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk membantu orang-orang, misalnya contoh tunanetra kah, atau transpuan kah, atau tunarunggu kah, yang kemudian ini bisa bermanfaat. Jadi kita juga kalau bisa sih jangan dilepas orang tua kita tuh setelah pensiun, biarin aja udah istirahat di rumah aja. Tetapi kemudian kita tetap menggandeng mereka untuk kemudian juga bisa membuat satu perhatian khusus, di mana kadang-kadang kalau sudah tua dan kita sudah sibuk, kadang-kadang kita melupakan bahwa orang tua itu yang berjuang untuk kemudian melahirkan kita, membesarkan kita, menyokong kita. Kadang-kadang kebanyakan orang itu lupa seperti itu. Betul banget, Mam. Betul banget. Aku sendiri sebetulnya seorang peneliti di bidang psikologi lanjut usia, dan memang menemukan bahwa kualitas komunikasi pada
anak-anak yang tinggal sama orang tua gitu ya, sama lansia itu memang cenderung rendah. Karena mungkin kesibukan anak yang nggak bisa disalahin juga sih dengan kesibukan ibu kota yang 24 jam, kayaknya nggak pernah tidur gitu ya Mam, sehingga akhirnya luput kita memperhatikan orang tua yang ada di dekat kita. Boro-boro yang di luar rumah, yang di dalam rumah aja mungkin lupa diajak ngobrol, atau ngobrolnya tuh sembari buka handphone, sembari ngetik di laptop, sembari kerja gitu. Dan hebatnya adalah para lansia yang menjadi partisipanku nggak protes loh. Maksudnya mereka bisa sangat memahami hal tersebut, tetapi justru protesnya muncul dari anak-anaknya ketika para lansia ini nggak nurut, dalam tanda kutip. Misalnya, suruh minum obat gitu ya, karena memang ada sakit tertentu, minum obat terus lupa. Terus lupa minum obat lansianya, kemudian jadinya berantem, bertengkar, adu mulut, dan lain sebagainya gitu. Sementara lansia-lansia ini juga nggak pernah protes ketika anaknya sibuk kerja, dia nanya mungkin terus lupa dijawab, dan lain sebagainya. Itu yang membuat, kalau kita bicara lebih lanjut, lansia itu punya wisdom sebetulnya Mam, kebijaksanaan dalam menapaki hidup sehingga mereka memang menjadi satu populasi yang jauh lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Ya nggak sih Mam? Ya. Kalau Mami lihat gitu ya. Kalau dari pengalaman Mami sendiri gimana? Tadi menarik tuh, orang tuanya Mami sekarang jadi hobi ngerangkai bunga nih. Karena saya kan kebetulan kan orang tua saya kan ada di pedalaman Aswat di Papua. Hmm. Mereka kan seorang guru Katolik. Tapi ibu saya memang pandai sekali merangkai rotan itu untuk jadi anyaman. Misalnya contoh, bisa tempat pos bunga atau kursi. Yang kemudian sampai saat ini ada cucu-cucunya yang kemudian meneruskan itu. Jadi di kampung di pedalaman Aswat itu ada beberapa desa yang memang mereka kerjanya itu memang menganyam rotan. Sehingga ini bisa jadi kursi, bisa jadi pos bunga, bisa jadi alat-alat hiasan rumah yang sampai sekarang itu kelihatannya jadi diteruskan kepada anak cucu. Jadi aku pikir sih sebenarnya hobi yang positif itu memang wajib sih kita tiru atau kita lakukan sehingga ini bisa juga kemudian bisa menjadi pegangan buat hidup kita atau anak cucu kita seperti itu. Oke. Aku jadi bisa menangkap dari mana sikap altruismenya Mami Yuli ini berkembang. Ternyata emang dari orang tua yang sedari dini mungkin udah mencontohkan dari perilaku gitu ya, berbagi ilmu dan apa yang mereka miliki kepada orang-orang di sekitar, sehingga akhirnya Mami Yuli membangun rumah singgah ini yang walaupun sulitnya kayak apa, tantangannya banyak, tapi tetap semangat Mami Yuli untuk bisa mengisi rumah singgah ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Gitu ya, Mam ya? Iya. Oke. Jadi, Mam, aku perlu tanya sama panitia. Masih ada pertanyaan lain kah? Atau karena kalau nggak ada, aku yang masih pengen tanya nih. Mam, ini mungkin pertanyaan aku penasaran aja sih. Ada nggak, Mam, lansia transpuan yang waktu datang tuh wajahnya tuh sedih banget, kayaknya nelangsa gitu ya, kalau kita boleh pakai istilah itu. Tapi sekarang dengan adanya kegiatan, diskusi kerohanian juga gitu ya di tempatnya Mami Yuli, beliau menjadi lebih segar, lebih ceria, bahkan bisa berbagi sama sekitar. Ada nggak, Mam, lansia yang kayak gitu? Hampir kebanyakan seperti itu. Karena sebelum mereka itu ada di rumah singgah, mereka merasa bahwa mereka terbuang. Tidak ada orang yang memperhatikan mereka, tidak ada orang yang mendukung mereka, tidak ada orang yang mau menguatkan mereka, tidak ada orang yang mau mendengar cerita mereka. Tapi ketika mereka ada di rumah singgah, mereka kemudian, oh ternyata suara kita juga bisa didengar oleh teman-teman, saudara kita juga bisa didengar oleh Mami dan teman-teman lain. Dan setelah mereka ada di rumah singgah, kemudian kita memberi mereka tuh bahwa kamu tuh punya kekuatan untuk hidup. Kamu tuh bisa membangun diri tergantung kamu sendiri. Tetapi kamu juga harus mendengar apa perkataan orang lain. Kamu juga menyampaikan apa yang itu, keluarkan aja dari unek-unek kamu tuh biar kemudian bisa didengar oleh orang lain. Dan akhirnya setelah mereka bisa membuka hati mereka, kemudian diisi dengan nilai-nilai rohani dari ustadz atau dari romo atau dari pendeta, kemudian menjadi kekuatan baru mereka dan wajah mereka tuh langsung bersinar. Ketika mereka tuh kemudian di situ bisa dikunjungi oleh orang-orang yang memberi kekuatan kepada mereka, mereka juga merasa bahwa
kami juga akhirnya rasa bahwa kita hidup ini bukan kita sendiri, tetapi orang juga masih banyak yang sayang kepada kami. Dan aku lihat bahwa nilai-nilai itu kelihatan ketika mereka itu kumpul bersama-sama, mereka lagi makan bareng, mereka lagi cerita, kelihatan bahwa mereka merasa bahwa kami lahir kembali seperti orang manusia yang lebih baik. Ternyata lewat rumah ini kami juga bisa dikunjungi oleh banyak orang juga yang datang untuk menguatkan kami. Dan aku pikir bahwa ini manfaatnya sangat sungguh luar biasa rumah singgah ini. Nah, akhirnya ada, walaupun aku sudah capek seperti apa, walaupun persoalannya bertubi-tubi, tapi ketika aku bertemu dengan mereka yang tertawa, tersenyum, mereka saling menguatkan, mereka mencium tangan saya, akhirnya aku merasa bahwa Happy ya Mam aku ya? benar-benar happy. Mm-mm. Seperti itu. Dan semua capek itu hilang. Saya tetap Iya. mulai kembali lagi untuk maju, untuk berjuang, untuk kemudian nanti menguatkan mereka lagi. Jadi justru inspirasinya adalah dari teman-teman lansia transpuan ini ya, yang yang memang menunjukkan progres yang sangat baik dong, Mam. Kalau gitu ya, Iya. mulai dari datang yang sedih, sekarang bisa memaknai hidup, bahkan bisa berbagi untuk sesama ya, Mam ya. Dan mereka yang sudah pintar bikin kue juga akhirnya mereka kita ngajar lagi, dia bisa ngajak temennya, dia bikin kue, temennya dua atau tiga keliling, jualan keliling. Atau mereka bisa ngajarin tetangganya juga bagaimana mencari duit. Dan juga banyak tetangga yang memang hidupnya sulit. Mereka juga ngajarin bagaimana membuat kue, bagaimana itu bisa menjadi refleksi. Nah, akhirnya teman-teman atau tetangga yang memang kurang mampu ini juga akhirnya mereka juga akhirnya juga merasa senang. Dan kita lihat bahwa maaf kata di lingkungan tempat rumah singgah itu hampir 99% itu memang istilah warganya adalah muslim yang cukup fanatik. Tetapi berkat perjuangan saya dan teman-teman, bagaimana melayani mereka, itu saya juga mengajarkan kepada mereka. Walaupun kita nggak punya, walaupun hanya ada uang 10.000, gula seperempat, Indomie satu, mereka selalu rutin datang kepada janda-janda yang ada di sekitar tempat kita tinggal. Mereka menghibur mereka dengan cerita-cerita yang lucu. Dan akhirnya kebanyakan janda-janda tua di sana juga mereka mengatakan bahwa kok anak-anak kami, cucu kami tidak bisa pernah seperti itu. Kok teman-teman di rumah singgah kok baik, bisa cerita sama kita, bisa hibur kita, bisa kunjungin ke kita setiap bulan. Dan ini merupakan satu kekuatan sehingga sewaktu-waktu ada orang yang tidak senang kepada kami atau mau macam-macam bisa menyerang kami, mereka semuanya berdiri bangun untuk menyerang kami. Dan ini aku lihat bahwa sungguh luar biasa perubahan yang terjadi di sekitar rumah singgah, di mana masyarakat sudah begitu terbuka menerima kebudayaan saya dengan teman-teman. Tapi kembali lagi di internal, selalu saya mengajarkan untuk harus bisa menjaga sikap. Bagaimana orang bisa menghargai kita kalau kita bisa menjaga sikap yang baik? Mungkin sedikit demi sedikit stigma itu akan hilang. Seperti itu yang saya selalu tanamkan kepada mereka. Dan saya bersyukur sampai saat ini bahwa walaupun keluar masuk teman-teman itu karena perasaan kita mengajarkan mereka, harus mereka bisa menempatkan diri, bisa berpakaian yang sopan, bisa menyapa semua orang itu dengan baik, dan akhirnya belum pernah ada klaim atau tidak terjadi misalnya penolakan di sekitar wilayah kami kalau teman-teman datang. Dan itu kembali lagi bahwa saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa menjaga sikap itu adalah hal yang paling utama. Seperti itu. Menjaga sikap dan juga melalui menjaga sikap sebetulnya kita memperkenalkan bahwa lansia transpuan itu tidak berbeda dengan para lansia lainnya gitu ya Mam ya. Ya. Itu yang juga aku lihat Mami terapkan sebagai value atau nilai hidup bagi para lansia transpuan ini, supaya tidak hanya berbagi ke diri sendiri tapi juga bisa berbagi ke orang lain, melihat apa yang dibutuhkan orang lain. Tadi walaupun cuma ada 10.000 tapi kalau bisa dibagi sama orang lain itu hebat banget sih Mam. Maksudnya ini untuk kita yang generasi muda, cobalah kalau gitu kita harus belajar daripada lansia transpuan ini yang bisa berbagi apapun yang mereka punya dengan orang-orang di sekitar. Mam, terima kasih banget sudah cerita banyak hal, sudah sharing semua yang tadi Mami sampaikan, karena banyak sekali pelajaran hidup yang akhirnya bisa kita dapatkan dari ceritanya Mami, mulai dari kepedulian terhadap sesama, lalu Mami juga memperkenalkan kita ke dunia lansia transpuan yang sebetulnya tidak
tidak berbeda loh dari kita semua. Mereka hidup seperti kita sehari-hari, kebutuhan mereka pun sama, sehingga apa yang kita bisa kasih sebetulnya kita kasih saja kepada para lansia transpuan ini. Kita bagikan kepada para lansia transpuan ini ya, Mam ya. Nggak perlu melihat latar belakang dan lain sebagainya. Thank you banget, Mam, untuk sharing kita hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di IG Live kita. Nah, sebelum saya mengumumkan pemenang goodie bag dalam sesi kali ini, mudah-mudahan teman-teman masih ingat bahwa ada goodie bag yang akan diberikan. Saya mau mengingatkan untuk jangan lupa tonton semua film 100% Manusia Film Festival di festivalscope.com. Dan pemenang goodie bag hari ini adalah, saya nyontek dulu, pemenangnya adalah Ami Widita. Nanti Mbak Ami akan dikontak oleh tim 100% Manusia untuk data dan alamat pengirimannya. Tolong ditunggu ya Mbak Ami. Nah, sekarang Mam, kita boleh ya foto bareng dulu ya Mam ya? Minta Boleh. tolong panitia untuk fotoin kita, bolehkah? Atau aba-abanya dari aku nih ya? Boleh ya? 1, 2, 3. Oke, aku dengar sudah ada jepretan tadi barusan. Atau boleh diulang kah biar lebih terasa? Boleh ya, foto lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Ya, terakhir terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di Festival Film 100% Manusia. Dan sampai jumpa lagi di tahun depan. Acara saya akhiri, terima kasih. Terima kasih juga Mami Yuli.